Indonesia negara hukum, mari kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kahap, ada Pak Iha dan ada Helmi Kahap. Kita sudah ada di studio Kahap, kalau ada Helmi Kahap pasti ada Kahap. Pembicaraan yang tidak hanya sekedar ngomong doang, tapi kita akan ngomong sesuatu yang menarik banget, up to date, dan lagi banyak diomongin banyak orang. Sebenarnya film, kalau kemudian cerita dan preferensi pasti banyak begitu ya. Ada yang suka film horor, bener ya? Bener, macam-macam. Macam-macam. Ada yang suka film drama, drama Korea, drama Indonesia, Indosiar ya, atau film-film yang lain begitu. Maka hari ini sebenarnya up to date banget. Cuma penasaran aja sih begitu. Di film ini akan selalu ada hal-hal yang menarik untuk kita perbincangkan, ya. Untuk itu kita akan ngobrol untuk satu film yang satu. Kita ngomongin film apa sih? Nah, buat di Kahap Talk hari ini, aku mau ngebahas film Squid Game nih, Kak Helmi. Squid Game ini kan sebenarnya udah tahun lalu ya. Iya, udah tahun lalu. Yang satu, yang dua baru Juni kemarin. Baru Juni kemarin tahun. Jadi kenapa ini menarik? Pertanyaan banyak orang begitu ya. Kalau ditanya, kenapa sih menarik? Bukannya filmnya itu agak sadis ya? Apa ini itu aneh ini gitu? Enggak juga sih. Nah, kita akan ngobrol sama Pak Iha, ngebahas, ngulik lebih dalam apa sih yang menarik dari film Squid Game ini. Apakah juga ada based on true story atau ada yang apa yang bisa kita dengar dari Pak Iha? Salah satu movie lovers gitu ya. Nah, kenapa menurut kamu Pak Iha Squid Games ini menarik dan patut banget ditonton gitu? Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau menjawab pertanyaan Kak Helmi dan pertanyaan kalian semua nih. Kenapa film Squid Game ini tuh menarik? Padahal ini kan udah lama nih rilisnya. Tapi kita kan baru ngulik-ngulik lagi sekarang. Jadi kata aku, walaupun ini rilisnya udah lama, tetapi masih ada beberapa poin yang kata aku tuh masih kemis. Dan wajib banget kita bahas bareng di Kahap Talk kali ini. Dan dia kan juga termasuk salah satu series Korea, drama Korea yang itu kan gak cinta-cintaan gitu loh Kak Helmi. Jadi kayak gak yang kayak drama Korea yang lain. Kalau misalnya kita semua tahu ya teman-teman, drama Korea kan identiknya tuh sama yang cinta-cintaan, terus kerajaan-kerajaan gitu. Sedangkan di sini Squid Game itu membawakan tema yang fresh, dan ini tuh based on true story juga Kak Helmi. Makanya kataku sih menarik buat dibahas. Menarik banget kalau kata Faina begitu. Karena ya memang kalau kita dengerin drama Korea pasti akan lebih dominatif percintaan, ya kan? Tapi kali ini ya ada cintanya, ada nilai moralnya, ada persahabatannya begitu. Tapi kalau kemudian kita beda ini Squid Game yang pertama dan yang kedua, itu pasti berbeda. Benar, ada yang bedanya. Nah, kita bahas yuk per sequel ya. Ya, sequelnya ya. Ya, kita mulai dari yang mana dulu, silakan deh. Biar teman-teman yang di rumah juga nggak kaget, kita bahas dari yang pertama dulu aja ya, Kak Helmi. Jadi aku sekalian mau ngeceritain dikit ya alur ceritanya, biar teman-teman di sini tuh juga pada nggak kaget nih gimana ceritanya. Soalnya kan ini juga rilisnya udah dari lama banget malahan kalau yang pertama ini. Jadi ceritanya tuh dimulai dari satu karakter, dia tuh namanya Gi-hun. Gi-hun di sini tuh dia tuh nggak punya duit sama sekali kayak ini. Jadi dia tuh udah utang sana sini, terus udah kerja banding pulang segala macem, cuman dia masih tetap gak punya duit. Nah, di sini dia bingung soalnya ibunya sakit, terus dia harus bayar pakai uang apa. Makanya pas waktu dia lagi perjalanan buat judi, dia tuh ketemu sama yang namanya frontman. Nah, ya si frontman ini itu yang ngajak Gi-hun buat main di Squid Game. Kan Gi-hun ini tertarik banget dong Kak Helmi. Masa main game doang bisa dapat 456 miliar won. Tapi kan ada seleksinya dulu, ibaratnya audisinya dulu kan. Iya bener, ada audisinya dulu. Jadi dia tuh main, namanya tuh game Korea, namanya tuh Dakji teman-teman. Jadi di sini kita bakal melempar amplop, terus lawan kita juga harus melempar. Dan yang menang itu yang bisa ngemuter balikin amplop lawannya. Dan di sini Gi-hun itu menang teman-teman. Jadi dia bisa berpartisipasi di Squid Game dan ya dapat duit 456 miliar wonnya ini. Menarik begitu kan. Jadi artinya film ini nyari orang-orang yang memang lagi kesusahan secara material, finansial, ya kan? Benar banget. Tapi ya memang kalau kita lihat akhirnya ketemunya latar belakangnya dari manapun, tapi satu yang sama dari latar belakang mereka ini adalah semua butuh uang. Entah itu dari utang, entah itu karena lagi bangkrut,
entah itu karena terjebak oleh permasalahan keuangan yang lain gitu, iya nggak sih? Iya bener banget Kak Helmi. Jadi kan udah dijelasin juga nih sama Kak Helmi, pesertanya ini bermacam-macam latar belakangnya teman-teman. Jadi nggak cuma yang butuh uang doang, cuman ada yang bangkrut lah, ada yang butuh buat biaya pengobatan, banyak banget latar belakangnya yang berbeda-beda. Cuman di situ mereka disatuin dengan ambisi yang sama, yaitu mereka perlu uang itu untuk menjalani hidup mereka. Jadi di situ mereka semua 456 pemain ini kayak ambisius banget, kompetitif banget buat menangin uang sebanyak itu. Soalnya emang mereka tuh join game ini ya gara-gara mereka butuh duit gitu. Tapi satu alasan yang harusnya kita tahu gitu ya, atau Jihun itu ini kan apa yang lebih disorot ya, pas bener. untuk dapat ini kan permainan untuk lolos seleksi atau enggak gitu kan. Bener. Nah itu kan sebenarnya menariknya adalah mereka ini tahu nggak sih kalau kemudian mereka nanti ngedapetin hadiah se-wow itu juga ada resiko yang mereka akan tanggung. Nah itu, jadi teman-teman di Squid Game pertama ini ternyata di awal permainan itu para playernya nggak dikasih tahu ternyata ini game yang bakal ngambil nyawa mereka juga. Jadi mereka mikirnya ya udah cuma main game biasa aja, kayak nothing tulus. Aku menang dapat duit, aku kalah ya udah. Cuman ternyata plot twist-nya mereka ternyata harus mengorbankan nyawa mereka, orang yang mereka sayang, dan banyak lagi demi memenangkan uang ini teman-teman. Oke, jadi artinya dari cerita singkat yang kemudian kita belum masuk secara dalam di games to gamesnya gitu atau game to gamesnya itu, ini ada nilai moralnya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu jangan takut untuk menanyakan apa nih resikonya begitu kan. Jangan hanya sekedar mata tertutup, FOMO doang, terus kebawa emosi, kebawa seneng dan euforianya, lupa bahwa setiap tindakan itu ada negatif, positifnya, ada konsekuensinya begitu kan. Nah dari permainan games ke games begitu kan, ini kan banyak tuh di yang Squid Game pertama, kedua begitu. Menurut OIH yang paling menarik dari semua permainan ini 2 diantaranya atau 3 diantaranya deh. Karena kan setiap permainan ini punya cerita dan ini kan pengalaman dari based on true story-nya itu ada nilainya begitu kan setiap permainan ya. Kalau kata aku ya, kalau kita bahas tentang permainannya, kata aku sih lebih asik di Squid Game 2 Kak Helmi. Soalnya teman-teman dibandingin Squid Game pertama dan Squid Game kedua, kalau Squid Game pertama itu lebih fokus ke friendship-nya Gi-hun, keluarganya Gi-hun dan lain-lain. Jadi semua di situ bahas kayak kehangatan, keharmonisan keluarganya Gi-hun sebelum Gi-hun nih kecemplung ke game Squid Game ini. Nah tapi di Squid Game kedua, Gi-hun di sini itu mau balas dendam ke pembuat permainannya ini, kayak lu tuh ngapain buat game yang di situ isinya orang-orang tuh pada rakus, pada serakah buat ngambil duit. Makanya gamenya di game Squid Game 2 juga lebih ekstrim sih Kak Helmi. Dan salah satu yang aku suka di gamenya tuh di game terakhir di Squid Game 2. Jadi itu kita bakal dikumpulin nih. Ya benar-benar. Jadi semua pemain yang tersisa itu dikumpulin. Terus nanti itu bakal ada 3 kotak. Nah per 3 kotak ini kita harus ngorbanin 1 pemain. Dan kalau misalnya nggak ada pemain yang bakal dikorbanin, ya udah kalah, udah nggak ada yang dapat duit sama sekali. Dan di sini aku nggak mau spoiler ya ke teman-teman yang di rumah, jadi mereka juga bakal tetap nonton nih sehabis nonton podcast kita. Jadi nanti di akhir itu bakal ada pertanyaan, yang selamat itu Gi-hun atau malah player lain. Soalnya teman-teman di ending Squid Game 2 bakal ada player bayi yang ikutan main Squid Game. Waduh. Nah, bingung nggak nih siapa yang bakalan menang? Ceritanya akankah kemudian Gi-hun akan menang kembali seperti di Squid Game pertama atau ada cerita baru? Tapi yang pasti biasanya ya kan, yang namanya lakon itu biasanya menangnya di akhir dan akan menang. Biasanya sih mati duluan gitu kan. Jadi pemeran utama biasanya kadang-kadang gitu. Tapi ini menariknya di Squid Game adalah nanti akan ada, aku nggak bilang plot twist juga sih, ada sesuatu yang kemudian di luar Nurul gitu kali ya. Setuju. Jadi biar teman-teman juga nonton. Betul. Ya udah, bisa langsung aja akses di Netflix
untuk bisa nonton karena udah rilis begitu ya. Squid Game pertama dan Squid Game kedua, tonton maraton kalau memang pengen dalam satu hari ya kan. Tapi kalau mau per episode ya bolehlah dicicil setiap hari atau setiap minggu senyaman kamu, yang penting langganan dulu, oke? Ya. Jadi dari Squid Game ini kita bisa belajar bahwa semua hal ada resikonya, baik itu hal yang positif maupun negatif. Jangan kemudian hanya mau nerima enaknya aja, tapi kita harus tahu apapun yang enak itu pasti juga ada resiko yang perlu kita pahami, perlu kita siap-siap begitu ya, atau perlu kita waspada. Apa nih kalau enak saya harus ngapain nih, harus ngeluarin apa, harus berkorban apa begitu ya. Maka tonton film ini karena penuh syarat film penuh dalam. Karena dalam film ini syarat dengan nilai kehidupan yang mengajarkan kita tentang persahabatan, strategi kehidupan, dan bagaimana menjadi pemenang tanpa harus menyakiti begitu. Kalau dari Pak Iha, ajakan dong nilai moral dari film ini. Jadi teman-teman, buat Squid Game ini aku lebih pengen bahas ke sisi pertemanannya. Ternyata terkadang tuh ada Kak teman yang di awal itu emang mau nemenin kita pas waktu lagi susah, tapi pas waktu merekanya lagi enak, kitanya bakal di drop. Kita udah ditinggalin gitu aja. Jadi di sini kita emang harus pinter cari partner yang emang mau nemenin pas waktu susah dan emang mau nemenin pas waktu lagi enak. Jadi kan di sini kita nggak bakal ngerasa sendiri gitu Kak. Betul. Ya, jadi Sobat Gahap, arti dari film ini bukan hanya sekedar film drama Korea. Tonton film ini dengan sebuah nilai kehidupan yang bisa kamu share juga begitu ya. Kalau kamu udah nonton, boleh dong komennya ya. Aku Helmi Gahap dan aku Faiha. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.